saya Hernisari dari Program Studi Pendidikan Teknik Mesin Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan membuat video pembelajaran untuk tugas akhir mata kuliah praktik permesinan. Halo semuanya, nah di pertemuan ini saya akan mengajak teman-teman untuk mengenal apa itu K3 atau Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Oke, langsung saja kita masuk ke materi. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa arti dari lambang K3 tersebut. Nah, sebelum mengupas arti atau makna dari lambang K3, kita harus mengetahui terlebih dahulu arti dari kata lambang atau simbol. Lambang atau simbol adalah sesuatu tanda, bisa menjadi lukisan ataupun lencana yang menyatakan suatu hal atau mengandung maksud atau makna tertentu. Oke, langsung saja kita pahami arti dari lambang K3 tersebut. Nah, di sini bentuk lambang berupa palang berwarna hijau dengan roda bergigi 11 dengan warna dasar putih. Nah, tanda palang di sini berarti bebas dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Nah, roda gigi yang berarti bekerja dengan kesegaran jasmani dan rohani. Nah, di sini terdapat warna putih yang berarti bersih dan suci, dan warna hijau berarti selamat, sehat, dan sejahtera. Nah, roda gigi di sini memiliki 11 roda gigi yang berarti 11 bab Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Nah, maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa maksud dan tujuan dari lambang tersebut bertujuan baik demi keselarasan antara karyawan atau buruh dan pengusaha yang mempekerjakan karyawan atau buruh. Selanjutnya, pengertian kesehatan dan keselamatan kerja atau K3, yaitu bidang yang terkait dengan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan manusia yang bekerja di sebuah institusi maupun lokasi proyek. Nah, K3 ini memberikan upaya perlindungan yang ditujukan agar tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja selalu dalam keadaan selamat dan sehat. Dan K3 di sini harus diwujudkan di tempat kerja dengan segala daya berdasarkan ilmu pengetahuan dan pemikiran mendalam. Nah, selanjutnya tujuan K3 yang pertama, melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. Yang kedua, menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Nah, yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Oke, selanjutnya upaya pencegahan kecelakaan kerja. Nah, di sini ada identifikasi dan pengendalian bahaya di tempat kerja. Yang pertama, pemantauan kondisi tidak aman. Yang kedua, pemantauan tindakan tidak aman. Nah, tersebut dilakukan dengan cara mengumpulkan semua informasi mengenai bahaya yang ada di tempat. Nah, kumpulkan, atur, atau tinjau segala informasi tentang bahaya yang berpotensi memungkinkan ada atau kemungkinan pekerja yang terpapar atau berpotensi terpapar bahaya. Nah, kemudian meluangkan waktu untuk memeriksa area kerja secara langsung dan berskala. Yang selanjutnya, pembinaan dan pengawasan dengan cara pelatihan dan pendidikan. Selanjutnya, konseling dan konsultasi. Nah, ini sangatlah diperlukan karena dengan konsultasi, masalah-masalah yang ada di tempat kerja bisa terpecahkan. Nah, selanjutnya pengembangan sumber daya. Nah, di sini terdapat sistem manajemen. Yang pertama, peraturan dan aturan. Nah, di sebuah perusahaan haruslah ada prosedur aturan yang harus ditaati oleh para karyawan. Nah, yang kedua, penyediaan sarana dan prasarana. Penyediaan sarana dan prasarana di sini sangatlah dibutuhkan karena sebuah perusahaan harus menyediakan sarana dan prasarana yang cukup. Selanjutnya, penghargaan dan sanksi. Selanjutnya ada bahaya K3. Bahaya ini yaitu sebuah sumber, situasi
dari manusia di sini bisa berupa umur, tingkat pendidikan. Nah, umur di sini harus mendapatkan perhatian karena akan mempengaruhi kondisi fisik, mental, kemampuan kerja, dan tanggung jawab. Karyawan muda umumnya mempunyai fisik yang lebih kuat, dinamis, dan kreatif, tetapi dia akan cepat bosan dan kurang bertanggung jawab terhadap pekerjaan. Dan umumnya bahwa kapasitas fisik, penglihatan, kedengaran, dan kecepatan reaksi menurun sesudah usia 30 tahun atau lebih. Dan sebaliknya, mereka yang berusia 30 tahun, mereka lebih berhati-hati, lebih dapat dipercaya, dan lebih menyadari akan bahaya. Nah, selanjutnya faktor manusia ada tingkat pendidikan. Pendidikan adalah segala upaya yang dirancang untuk mempengaruhi orang untuk menjadi individu yang lebih baik. Semakin tinggi tingkat pendidikan seorang, maka mereka cenderung untuk menghindari potensi bahaya yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan. Tapi kita kembalikan kepada individu masing-masing. Jika mereka memikirkan keselamatan, pasti mereka akan cenderung berhati-hati. Selanjutnya ada faktor dari mesin. Nah, kondisi mesin apabila keadaan mesin rusak dan tidak segera diantisipasi dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan. Kemudian, letak mesin juga dapat berhubungan timbal balik antara manusia dan mesin. Semakin jauh letak mesin dengan bekerja, maka potensi bahaya yang menyebabkan kecelakaan akan lebih kecil. Lingkungan. Nah, lingkungan di sini bisa berupa suhu terlalu panas. Nah, suhu tubuh manusia yang dapat kita raba atau rasakan tidak hanya didapat dari metabolisme, tetapi juga dipengaruhi oleh panas lingkungan. Nah, selanjutnya kebisingan. Kebisingan bisa diartikan sebagai suara yang timbul dari getaran yang tidak teratur. Manusia masih bisa mampu mendengar bunyi dengan frekuensi antara 16 sampai 20.000 Hz. Nah, pengaruh utama dari kebisingan terhadap kesehatan adalah kerusakan pada indera pendengaran yang menyebabkan ketulian. Nah, selanjutnya ada pencahayaan. Salah satu masalah lingkungan di tempat kerja yang harus diperhatikan adalah pencahayaan. Pencahayaan yang kurang memadai merupakan beban tambahan bagi pekerja karena akan bisa menghalangi penglihatan jika cahaya tersebut kurang terang. 5R di sini adalah cara atau metode untuk mengatur atau mengelola, mengorganisir tempat kerja menjadi tempat kerja yang lebih baik secara berkelanjutan. Nah, tujuannya untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas tempat kerja. Manfaat dari 5R di sini meningkatkan produktivitas. Meningkatkan produktivitas yaitu pengaturan tempat kerja yang lebih efisien bisa meningkatkan produktivitas. Yang kedua, meningkatkan kenyamanan. Nah, tempat kerja yang selalu bersih dan luas ini akan meningkatkan kenyamanan para pekerja dan tempat bekerja tersebut. Selanjutnya, mengurangi bahaya di tempat kerja. Kita yang berada di lingkungan tersebut diharuskan untuk mengurangi bahaya yang akan terjadi karena kualitas tempat kerja yang bagus atau baik akan mencerminkan bahwa tempat tersebut akan aman dan terjauhi dari bahaya-bahaya yang akan terjadi. Dan 4, menambah penghematan. Nah, menambah penghematan bisa menghilangkan pemborosan di tempat kerja. Nah, selanjutnya langkah-langkah penerapan 5R. Teman-teman di sini apakah sudah ada yang tahu cara penerapan 5R tersebut? Nah, langkah-langkah penerapan 5R di sini ada ringkas, rapi, resik, rawat, rajin. Nah, ringkas di sini yaitu sebagai karyawan atau pekerja harus membiasakan dan tidak hanya memperhatikan diri sendiri, kita juga harus mengontrol tempat atau lingkungan di sekeliling dengan cara memisahkan barang yang digunakan dan tidak digunakan.
kedua ada rapi. Membiasakan diri untuk rapi tidaklah sulit, karena rapi juga mencerminkan kepribadian kita di tempat kerja. Nah, di tempat kerja juga kita biasakan jangan sampai berantakan. Yang harus dilakukan yaitu menata atau mengurutkan peralatan atau barang berdasarkan alur proses kerja, agar memudahkan kita atau karyawan-karyawan lain mengambil barang-barang yang akan diperlukan. Nah, yang ketiga ada resik. Resik di sini seperti membersihkan tempat kerja dari semua kotoran, sampah, menyediakan sarana dan prasarana kebersihan di tempat kerja, dan meminimalisir sumber-sumber sampah dan kotoran, dan memperbarui atau memperbaiki tempat kerja yang sudah usang atau rusak. Nah, yang keempat ada rawat. Rawat ini yaitu mempertahankan 3 kondisi di atas dari waktu ke waktu. Nah, yang kelima rajin. Mendisiplinkan diri untuk melakukan 4 hal di atas. Oke, selanjutnya ada makna rambu di tempat kerja. Nah, rambu keselamatan dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada perintah, kedua waspada untuk peringatan, perhatian atau bahaya, dan yang ketiga informasi. Nah, yang pertama di sini ada tanda larangan, jangan dioperasikan. Nah, bentuk geometri bulat maksudnya adalah perintah yang harus ditaati. Nah, di sini terdapat lingkaran merah yang terdapat garis diagonal di tengah, dan warna merah yang berarti larangan, perintah yang tidak boleh dikerjakan. Nah, warna merah biasa digunakan untuk menunjukkan adanya situasi bahaya yang dapat menyebabkan kematian atau cedera yang paling serius. Nah, selanjutnya ada tanda bahaya yang berbentuk segitiga. Bentuk segitiga ini menandakan tanda waspada, perhatian atau bahaya. Nah, warna kuning berarti menunjukkan situasi bahaya yang bisa menyebabkan luka, terpeleset atau terjatuh. Dan selanjutnya ada tabung pemadam api yang berwarna merah, berarti menunjukkan tanda sarana darurat kebakaran. Nah, selanjutnya ada tanda kewajiban. Di sini terdapat lingkaran yang berwarna biru. Nah, warna biru menunjukkan instruksi tindakan atau informasi keselamatan. Di sini terdapat pastikan susunan barang rapi. Nah, di sini berarti menginstruksikan bahwa memastikan keadaan di sana, barang-barang di sana dipastikan tersusun dengan rapi. Nah, selanjutnya ada tanda sarana keselamatan P3K dan evakuasi darurat. Nah, di sini terdapat tempat berkumpul evakuasi darurat. Nanti di sini menunjukkan di sana terdapat tempat untuk berkumpulnya atau evakuasi. Nah, selanjutnya ada tanda sarana fasilitas umum. Nah, jika kalian melihat lambang atau simbol atau rambu seperti ini, berarti di sini menunjukkan bahwa di tempat tersebut terdapat musola. Selanjutnya kita akan membahas penyakit akibat kerja. Nah, penyakit akibat kerja yaitu gangguan kesehatan baik jasmani maupun rohani yang ditimbulkan atau diperparah karena aktivitas kerja atau kondisi yang berhubungan dengan pekerjaan. Nah, penyakit yang ditimbulkan bisa antraks merupakan penyakit serius yang disebabkan oleh infeksi jamur atau kondisi tempat kerja atau ruangan tempat kerja tersebut terlalu kotor. Nah, kemudian silikosis yaitu penyakit yang terjadi akibat berlebihannya silika dalam tubuh. Terlalu banyak menghirup debu silika dalam jangka lama. Selanjutnya penyakit asma. Penyakit asma ini dikarenakan seringnya terpapar asap kimia, gas, debu. Nah, penyakit selanjutnya adalah radiasi. Radiasi dapat berasal dari alam dan buatan. Radiasi tergantung lamanya terpapar, jumlah yang diterapkan, dan panjang gelombang pencahayaan. Yang paling berbahaya adalah gelombang pendek, termasuk
ionisasi dan radiasi ultraviolet. Nah, akibat radiasi ultraviolet pada umumnya mengenai mata dan kulit. Bila mengenai mata dapat menyebabkan konjungtivitis. Selanjutnya yaitu luka bakar atau iritasi pada kulit yang disebabkan oleh bahan-bahan kimia. Zat kimia yang terpapar setiap hari akan menyebabkan penyakit pada kulit atau iritasi. Selanjutnya penyakit paru yang disebabkan oleh debu dan asap. Dan kemudian psikologis. Nah, penyakit psikologis yang diderita seperti kelelahan dan lingkungan kerja yang kurang bersahabat. Nah, kelelahan ini harus adanya keseimbangan yang tepat antara bekerja secara produktif dan mengambil istirahat. Nah, jika kalian kelelahan, produktivitas kalian juga akan menurun dan kerja tidak akan maksimal. Nah, lingkungan kerja yang kurang bersahabat akan menimbulkan tertekan dan menyebabkan kalian depresi atau kecemasan sosial. APD, kelengkapan wajib yang digunakan saat bekerja sesuai dengan bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan tenaga kerja itu sendiri maupun orang lain di tempat kerja. Nah, di sini ada helm. Helm di sini berfungsi untuk menghindari benturan benda tajam dan berat, untuk melindungi kepala agar tidak terkena atau terhindar benturan benda tajam dan berat. Nah, selanjutnya ada sarung tangan. Sarung tangan ini berfungsi untuk menghindari atau melindungi tangan kita dari larutan kimia atau proses pemanasan dan benda tajam. Selanjutnya ada sabuk pengaman untuk ketinggian, pelindung agar melindungi kita agar tidak terjatuh dari ketinggian. Nah, selanjutnya ada baju untuk pelindung tubuh, berfungsi untuk menghindar diri kita terkena percikan api atau cairan panas. Dan selanjutnya ada pelindung wajah, melindungi wajah kita dari goresan benda tajam atau percikan api. Nah, selanjutnya ada kacamata. Kacamata ini berfungsi untuk menjaga dari paparan debu, asap, percikan, cairan, dan cahaya. Selanjutnya ada pelindung pendengaran. Pelindung pendengaran ini berfungsi untuk menghindari paparan suara yang bising dan keras. Nah, selanjutnya ada pelindung pernapasan yang bisa melindungi pernapasan kita agar tidak menghirup udara-udara atau asap atau debu. Nah, selanjutnya ada sepatu safety. Nah, sepatu ini melindungi kaki kita dari cairan panas, benturan benda berat, dan kerugian akibat kecelakaan kerja. Nah, kerugian di sini ada dua, yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Nah, biaya langsung di sini yang pertama biaya pengobatan dan perawatan korban kecelakaan kerja. Nah, biaya langsung di sini yaitu membiayai mengobati karyawan yang mengalami kecelakaan tersebut. Nah, yang kedua biaya kompensasi. Biaya kompensasi yang tidak diasuransikan. Nah, selanjutnya biaya tidak langsung yaitu kerusakan bangunan. Nah, bangunan yang berada di sana rusak itu otomatis akan menyebabkan kerugian perusahaan, dan kemudian kerusakan alat dan mesin, kerusakan produk dan bahan atau material, gangguan dan terhentinya produksi saat karyawan terdapat kecelakaan kerja. Pastinya produksi yang sedang dilakukan akan terhenti, dan biaya administratif, pengeluaran sarana dan prasarana darurat, waktu untuk investasi, waktu hilang. Waktu hilang akibat menolong atau mengobati karyawan tersebut, penurunan kemampuan tenaga kerja yang kembali karena cedera, kemudian kerugian bisnis dan nama baik. Nama baik perusahaan tersebut pasti akan menjadi jelek di mata orang lain.
dan akan mengalami kerugian bisnis. Dapat kita simpulkan bahwa keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di tempat kerja merupakan tanggung jawab bersama. Dengan saling menunaikan kewajiban di tempat kerja, maka diharapkan penerapan K3 dapat dilaksanakan dengan baik. Perusahaan dan tenaga kerja sama-sama memiliki kewajiban terhadap penerapan K3 di tempat kerja. Setelah itu saja materi yang bisa saya